we move on ke one of my favorite center sebenarnya, tapi karena beberapa behavior yang agak lucu, gue jadi agak kurang begitu tertarik lagi. Tapi Joel Embiid having arguably his best ever season untuk Joel Embiid. Musim lalu he did this as well gitu, tapi musim ini more crazier lah bisa dibilang. Embiid finish as top scorer, center pertama sejak Shaquille O'Neal di tahun 99-2000 yang bisa selesai sebagai top scorer. Embiid has 30.7 atau 30.3 points per game. Dia balap-balapan sama Giannis dan LeBron. Eventually dia menang karena dia cetak 46 poin sekian di beberapa pekan terakhir. But looking at the case, sepertinya Embiid tidak bisa dibilang dari mereka bertiga ya, less favorable. Bisa dibilang karena ya performa playoff-nya dan segala macam ya. Ada beberapa variabel-variabel yang membuat orang tuh lower his case as MVP favorites gitu. Tapi ketakin mungkin Embiid bisa nggak somehow snuck into MVP conversation dan memenangkan itu gitu. Entah dia bisa mengalahkan Jokic dan Giannis, and why? What's the argument Embiid somehow bisa menang MVP? Karena satu ya itu tadi sih. Poin utamanya appeal dari Embiid itu ya cuman scoring champion sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya cuman case-nya itu aja. Kalau gue sih rada pesimis gitu kalau untuk Embiid karena cuman dua pemain yang di atasnya dia yang punya chance yang lebih bagus. Ya karena mereka nggak cuman scoring gitu, karena ada tuh role lain yang mereka jalankan. Sedangkan Embiid dia bisa, walaupun dia bot ends sih sebenarnya, tapi bot ends masih kalah sama Giannis sebenarnya gitu sih. Jadi ya dia cuman scoring champion, tapi case-nya juga lumayan besar sih kalau di situ aja. Kalau ngelihat kalau lu lihat value-nya secara ofensif doang, ya Joel Embiid ada case gitu. Kalau kita ngomongin tim ya, let's talk about the team yang ada di Embiid. Before Harden trade, praktis Embiid main sendiri. Iya. There's no Ben Simmons, there's no itu ya siapapun yang bisa poinnya. diandalkan, ya kan? Itu jadi case yang dimana Embiid sempat jadi nomor 1 leader cukup lama sebelum James Harden pindah masuk ke Sixers, right? So the question is ke Didit, apakah acquisitionnya James Harden hurting Embiid chance to win the MVP? Enggak sih, karena kalau gue ngerasa sebenarnya pada Harden itu ekspektasinya, kalau nggak salah kan ekspektasinya adalah Sixers lebih better, tetapi ternyata inkonsistensi datang. Gue dengar juga minggu pertama doang. Jadi kayak apa ya? Maksud ya, kalau David mah gitu kan, Gin pasti ya manis-manis lah di depan ya, kayak depan David aja pasti manis kan, nggak mungkin gak manis kok. Ke David kalau nggak manis mah itu NBA ngerik berarti loh. Ya nggak. Tapi nggak sih, kalau gue nggak ada hubungannya dengan James Harden, karena Harden cuma main beberapa, ini kan baru sekarang aja kan. Iya, half season dong. Pas itu belum sampai 30, paling OTW 30 pas sudah ya nanti pas playoff kan. Mungkin benar kayak Takin bilang, Joel Embiid tuh terlalu bagus itu karena di awal gitu. He's making grounds gitu loh. Dia sama Jokic tuh making ground menurut gue. Jadi kayak mereka perform secara individual, main sendirian, putting up numbers, putting up anything, case atau apapun kan, winning juga, posisinya enak. Pas ketemu di blok sama Giannis sudah berubah semuanya deh. Yang selisih 2 poin itu, I think it's change everything, karena pas ada Harden kan otomatis kan harusnya ball-nya kan ya pergerakan dalam offense pasti berubah. James Harden pasti harus nge-score juga, nggak mungkin dia always passing-passing ke Embiid kan. Sebenarnya nggak terlalu numbersnya, tapi ya kayak lu bilang tadi juga, right? Embiid emang he's getting buckets pas sudah scoring title aja. Gue nggak nyangka ternyata Embiid, gue pikir Embiid nggak akan kejar-kejar, gue pikir malah si Trey ternyata malah Giannis sama LeBron sama itu. Gue malah nggak expect gitu loh Joel Embiid mengejar buat scoring title, ternyata
ya udah kekejar juga kan dia jadi juara juga ya karena Giannis lebih milih sit down untuk nonton Jrue Holiday itu. Besar Jrue Holiday anjing. Ya 1.000 lagi 8 detik gitu. Biasa, harus biasa lah duit. Load management dulu. Iya, sampai LeBron aja nge-tweet kayak, LeBron dan julid gue, yang nggak main di playoff malah gue julidin. Iya makanya. Nah, jadi gue jadi kemana-mana, sorry. Karakter. Kalau Embiid enggak sih, I think enggak ngaruh. Karena situasinya inkonsisten aja gitu loh. Mungkin lagi karena gitu, karena lagi finding out ways how to play with James Harden aja gitu loh. Soalnya gue dengar kata Draymond, debut mereka bagus, hanya is it sustainable belum tentu juga kan. Yeah. Karena butuh repetisi gitu loh. Jadi menurut gue, Embiid mainnya masih sama. Hanya mungkin yang bikin itu inkonsistennya si Sixers, dan hasil-hasil yang buruk juga, akhirnya dia jadi malah turun dari ladder gitu loh. Malah turun jadi ketiga kan. Sementara Giannis malah naik ke ladder kedua gitu loh. Karena dia putting up juga good numbers. Karena dia bikin a statement game kan. Pas lawan Sixers kan Giannis mainnya juga kayak dia tahu juga. Crazy kan. Jadi kayak dia making a statement bahwa ya kayak Embiid bahwa you're not the MVP, I'm the MVP gitu. Kasarnya mungkin gitu. Akhirnya kan itu trendingnya turun, Sixers jadi seat 4 kan, kejar Bucks naik juga, jadi kayak ya somehow the chips just fall karena inkonsistensi aja. Kalau soal performa gue gak meragukan, Joel Embiid mainnya bagus. He's getting buckets, menurut gue mainnya lebih bagus malah dari musim lalu ya. Lebih ada aja gitu loh skillnya dia kan, tau gue dia gak suka main transition game kayak gitu loh. Belum ada Harden, sekarang dia punya kan transition game yang kayak layup sendirian coast to coast kayak Giannis nggak kayak Giannis kan itu kan bagus juga kan adding his weapons buat nanti lawan Raptors yang size-nya akan berguna juga. Iya. Sama juga lebih available sih tahun ini Jokic. Si Embiid. Iya. Mainnya lebih banyak. Biasanya kan biasanya kan 50 ya 60 maksimal. Isunya itu sih. Musim ini 67 ya 68 kalau nggak salah gitu. Iya udah terhitung banyak gitu. Banyak untuk Embiid ya, untuk ukuran Embiid yang suka sakit-sakitan sih it's a lot game dan itu yang dibutuhkan sebenarnya sama Sixers going on into playoff kan karena dibanding dari 3 nama ini Jokic sama Embiid actually has improved a lot kan di playoff. Kalau Giannis kita tahu apa yang terjadi tapi speaking of konsistensi sebenarnya dibanding nama-nama yang udah kita sebutin di Spotify 3 nama ini it's mad consistent. Dari awal sampai terakhir tuh banyak nama yang naik dan turun kan. Naik dan turun. Curry di awal ada KD, ada siapapun DeMar. Habis itu second half of the season ada nama Tatum, ada Trae Young, Doncic. These 3 names stay the same. Selalu ada Embiid, selalu ada Jokic, selalu ada Giannis dari awal. Ya, true. Itulah yang bikin mereka masuk ke dalam sini kan. Nah, the problem is masalahnya kan setiap narasi MVP kan selalu siapa yang menang ada yang terampok gitu kan. Nah, is it the same this season kalau ada yang menang akan ada yang terampok kah? Starting from Takin misalnya Jokic menang, Giannis and Embiid terampok gitu. Atau sebenarnya ya 3 of them deserve to win. Siapapun yang akan menang nanti ya he's the winner gitu. Iya, kalau gue sih ngerasanya nggak ada apa ya, nggak ada yang bakalan kerampok gitu. Siapapun yang menang di antara 2 sih kalau gue, antara Giannis sampai Jokic, pasti ya gue ngerasa nggak ada yang kerampok. They deserve it gitu. Kalau nya Embiid sih gue takutnya dia tambah koki aja. Kalau yang menang, ntar makin mulutnya makin kemana-mana ntar. Oke. Dari Didit mungkin siapapun yang menang deserve atau ya let's say Embiid menang, Jokic will be robbed, Giannis will be robbed, so on and so forth. Gue nggak ngerasa ada yang kesnap, tapi yang kesnap adalah tim USA. Gimana sih pemain Amerika, stepping up dong pemain Amerika. Iya. Coba ladder terakhir itu kalau nggak salah Jokic, Giannis, Embiid, Devin Booker, Luka Doncic. Devin Booker doang gold medal player kan. Nah sisanya ya yang tersnap itu adalah
para mungkin pro USA, sorry jadi politik nih. Tapi tim USA you have to step up lah. Masa KD doang sih yang bisa begini kan. Sama Demar doang, Tatum sayang. Tapi enggak, kalau gue rasa nggak akan ke-snap karena three of them udah performanya secara regular season udah sangat bagus. Makanya kalau bagus, we would not have this discussion gitu loh. Paling narasinya akan berubah ketika playoff mulai. Karena kita nggak tahu siapa yang pulang duluan gitu loh. Who's gotta send home early kan. Bayangin kalau misalkan Giannis send home early. Reaction orang akan jauh lebih parah. Menurut gue dia paling parah kenanya. Karena dia nanti akan dibawa kan achievement dia yang sebelumnya kan. Gitu. Itu akan jadi case-nya buat gue Giannis akan jadi berat kalau dia kalah duluan. Itu jadi MVP. Ya itu case belakang-belakangnya akan dibawa tuh sama media. Kacau. Menurut gue kacau banget tapi Giannis kan mungkin udah bisa ngeblok ya, hanya kita pasti akan ngegoreng. Kalau misalkan Embiid yang menang terus dia dipulangin juga terus Embiidnya going deep di playoff lah misalkan gitulah, going deep di playoff ngelewatin second round lah, dia kan nggak pernah ngelewatin second round kan? Terus itu pasti regardless hasilnya orang akan tetap biasa aja, positif narasinya menurut gue, nggak akan ada namanya impact signifikan bahwa nanti ya bayar apa ya, kecuali Harden nembak 12 kali 3 point di game 7 terus Embiid kalah ya itu akan ngikuti lagi. Tapi gue rasa enggak, karena what he's doing is already pretty good juga, Joel Embiid. Nah kalau Jokic itu nanti, kalau Jokic menang terus tiba-tiba GSW mulangin dia, itu nanti akan menurut gue akan berat juga, karena pada akhirnya numbers doesn't matter. Akhirnya begitu kan, narasinya jadi lebih banyak lagi, numbers doesn't matter. Akhirnya dia Jokic cuma regular season player lah. Dulu kasarnya kayak orang dulu bilang Peyton Manning, dulu kan sebelum menang Super Bowl kan. Jadi akan berat tuh Jokic, karena dia harus proving lagi kalau dia menang terus jadi pulang dulu, dia harus proving kan. Musim lalu juga kan dia dapat MVP, di sweep sama Phoenix Suns. Apakah gue sempat ragu dengan Jokic? Gue itu mikir kayak dia nggak bisa nih sendirian gitu loh. Di swap lagi kayak lo MVP terus tiba lo kalah di game 3. Itu kan kayak nggak malu sih, kayak wow berat juga. Jadi kayak Jokic akan lebih berat nih kalau dia dipulangin duluan sama GSW gitu loh. Kalau Giannis mungkin cuma narasi masa lalunya aja. Kecuali Giannis kena sweep sama Heat, nah itu lebih parah sih. Itu Pak. Seandainya, gue rasa enggak lah kalau ketemu Heat bakal bloodbath lah. Terjadi. Gak ada sih, tapi dan kalau gue tahu positifnya adalah it's good for the European, good for bahwa tahu NBA itu bukan liga milik satu negara doang, it's liga milik all of us lah, all of us who enjoy basketball, main yang lagi main. Jadi gue rasa itu sangat bagus sih musim ini, jadi kayak bahwa it's not about USA, jadi kayak it's all about ternyata emang sebagus ini. Talent NBA itu deep banget sih. NBA tidak akan pernah kekurangan talent lah ya. Nah, akan selalu ada talent-talent itu, apalagi dari overseas sekarang menguasai NBA. Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic sama-sama bukan warga negara Amerika, so anything is possible ya. Kita akan melihat salah satu dari ketiganya akan memenangkan MVP, dan pembuktiannya adalah ke playoff, karena the last time MVP won the championship actually datang di Steph Curry 2015. Benar-benar. It's been a long time sejak kita melihat MVP juga menang jadi juara gitu. So ini akan menjadi pembuktian untuk para 3 nama ini. Ia yang membawa pulang predikat terbaik di regular musim, tapi juga membawa predikat sebagai siapa yang akan menjadi juara dan terbaik di babak playoff. When it's all said and done, ketiganya akan tetap dibanding-bandingkan menuju musim depan. So, benar-benar. That's it from today's episode dari NBA Awards part 1, part 2, part 3 bisa didengerin di seluruh platform podcast favorit kalian dan di YouTube-nya Tripit Basketball. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Gue Refrainur bareng sama Didit dan Takin. We'll see you guys in the next episode. Happy watching the playoff. Jangan lupa untuk langganan video.com. Cheers.